Kalian pasti punya seafood jagoan masing-masing kan? Nah, tapi kalau buat Mimin, ini yang nomor satu guys. Tuh, lihat kepitingnya. Jangan khawatir sama gigi Mimin guys, karena kepiting ini tuh banyak banget dagingnya. Berdaging banget sampai ada telurnya. Masih inget kan sama Seafood One yang ada di Jalan Alternatif Cibubur? Nah, sekarang mereka buka cabang baru lagi di Fresh Market Cibubur. Terbukti enak karena baru buka aja serame ini. Masaknya bener nih, pakai api yang tinggi. Dan itu yang bikin aromanya sampai kemana-mana guys. Asli ini bikin lapar banget. Seafoodnya udah pasti seger, hidup, dan meninggoy di hari yang sama. Best seller mereka tuh kepiting saus padang ini nih guys. Ukurannya nggak terlalu gede, tapi daging kepitingnya padat banget. Makan pakai tumis genjer. Dan setiap kesini Mimin tuh gak pernah skip pesen udang telur asinnya ini nih guys. Ini sambelnya ada wangi kecombrangnya gitu ya. Cocok banget sama tumis genjernya guys. Tuh udangnya jumbo bener. Bumbu telur asinnya juara satu, gak ada tandingan. Ikan kue bakar tuangin sambal kecap. Waduh mantep banget ini guys. Makanya pakai nasi putih anget-anget. Bumbunya tuh ngeresep banget sampai ke dalam. Dan ikannya tuh berasa fresh. Seafood yang lain mah lewat sama Seafood One. Bahkan kalau kalian mesen Chinese food mereka kayak bihun goreng ini, enaknya juga kebangetan loh. Aromanya smoky. Please percaya deh sama Mimin, kalian harus banget cobain Seafood One ini ya. Pasti kalian ngira kalau Mimin belum balik dari Jepang. Soalnya kedai ini tuh mirip banget kayak di Jepang. Ngantrinya aja udah kayak di Jepang ya guys. Tempat ini tuh namanya Tobo. Cheerful banget suasananya ya. Mereka tuh satu-satunya fast food yang flying from Japan dan buka cabang satu-satunya di Bandung. Tempat makannya tuh ada yang di ruangan bilik kayak gini loh guys. Sumpah ini super kawaii. Menu yang paling diburu orang-orang tuh chicken katsu curry rice bowl. Potongan katsunya tebel-tebel terus disiram kuah kari yang sangat kental. Saking kentalnya sampai jiggle-jiggle gitu. Beneran setebel itu dagingnya. Terus tepung yang melapisinya tuh tipis tapi juga crispy. Kuah karinya ini the best yang pernah Mimin makan sih. Karinya pekat, gurih, tapi juga nggak bikin enak gitu. Comforting banget pas dimakan. Lanjut ada chicken katsu Tokyo sweet and spicy. Ini saking tebel chicken katsunya, Mimin sampai susah mangap guys. Gak cuman tebel aja, tapi chicken katsunya tuh juga juicy banget. Wah perfect banget sih, dipaduin sama bumbunya yang manis, gurih, umami. Super oishi. Udah gitu menu-menu lainnya juga lengkap. Ada ebi fry curry rice bowl, yogurt, sugene nanban, sampai puding viral asal Jepang ini juga ada loh. Pokoknya kalau kalian ke Bandung wajib cobain tempat kawaii yang satu ini ya. Kali ini makannya sederhana aja lah, pakai ayam goreng, telur dadar, dan kemangi. Tapi yang bikin spesial tuh sambal baby cuminya dapur kuno. Ada 3 level kepedasan, yang tidak pedes, sedang, dan pastinya yang pedes. Bukannya apa ya, tapi Mimin tuh takut banget cumi jadi punah gara-gara dapur kuno. Karena masih baby aja udah ditangkepin terus dibikin sambal. Lihat aja tuh, dalam 1 jar isi baby cuminya sebanyak ini guys. Ini pasti produksinya besar-besaran. Secara dapur kuno kan udah laris, banyak banget di online. Aduh udah deh, daripada overthinking mending Mimin makan aja. Sekali mulu langsung dapat sebanyak itu cuminya. Fresh banget lagi baby cuminya, ceplus-ceplus gitu. Sambalnya juga pedes mantep bol. Tuh di telur dadar Mimin tuh full baby cumi ya. Mimin obatin jadi sambal baby cumi dengan isian baby cumi terbanyak. Nih Mimin tuangin ke ayam seekor ya. Semelimpah itu guys, satisfying banget. Dari dulu gak pernah ngecewain emang kalau sambalnya dapur kuno. Selalu bikin makan jadi makin kalap. Semoga cumi yang ada di dunia ini gak punah deh. Soalnya babynya harus dimasak terus jadi sambal sama dapur kuno. Yuk guys, kalian cobain juga. Langsung check out keranjang kuning Mimin sekarang. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli.
Bukti bahwa dapat Michelin berkali-kali dan antrean sepanjang ini gak menjamin sesuai sama selera kita guys makanannya. Siapa sih yang gak tahu the famous Tochu cendol ini? Seterkenal itu di Penang. Nah kalau kalian mau tahu cendol asli Malaysia tuh ya ini guys. Saking ramenya bapaknya ini sampai jualannya tuh gercep banget. Bedanya sama cendol di Indo tuh mereka pakai kacang merah gitu guys. Terus cendol ijonya tuh panjang-panjang, santannya cair. Mimin kurang suka sih. Daun sujinya nggak berasa. Terus pakai gula aren yang kemanisan. Masuk ke stolnya aja deh cari yang asin-asin. Terus nemu fried oyster ini nih. Kelihatan meyakinkan kan? Oysternya seger-seger. Tuh langsung dibikinin guys sama orangnya. Pas dibikin aroma smokinya tuh wangi banget. Emang ya soal street food Penang tuh emang juaranya. Oysternya gendut-gendut, seger, dan pastinya bumbunya tuh pakai minyak babi. Mimin suka. Kalau oyster ini Mimin suka. Kalau cendol yang tadi Mimin kurang suka guys. Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastrynya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrean orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik. Terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kres-kres. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys. Sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Definisi abis nangkep kerang di laut langsung dimasak seember dong. Jadi kebayang kan kesegarannya, fresh from the ocean. Kerang hijau yang seger-seger itu cuman bisa kalian temuin di Cirebon guys. Lokasinya di daerah Batik Terus ya. Yang seru tuh lihat cara masaknya, barbar kayak gini nih, dituangin gula dan micin segambreng. Waduh, ternyata masih ada sekarung lagi dong kerangnya. Ini bapaknya nangkep kerang di mana ya? Kok bisa sebanyak itu? Abis dipindahin ke ember, kerangnya langsung dituangin ke wajan. Satisfying banget kan? Beneran deh, ini Mimin berasa kayak lagi street foodan di India. Bumbunya tadi diaduk rata, terus diungkep lama gitu. Yang bikin kaget seporsi kerangnya ini cuma 5.000 doang. Dan kepiting bertelur ini cuma 30.000. Kalau di resto seafood udah berapa tuh? Pasti mehong. Nih kerangnya tuh seger, gak amis sama sekali guys. Kepitingnya ya ampun, berasa baru dari laut, langsung dimasak. Se-fresh itu guys. Ada telurnya pula. Aduh, kuahnya ini juga suwedep kan, pakai micin banyak tadi. Kalau ke Cirebon wajib banget mampir. Guys, Mimin tuh nemuin bakso yang nyeleneh banget. Cuma 20.000 per orang bisa ambil bakso sepuasnya. Nah, ini tuh namanya bakso WD Ambyar yang lokasinya di Renon, Bali. Untuk peraturannya stop pengambilan kalau udah jatuh dari mangkok sama wajib dihabiskan ya. Bisa nggak ya ini nggak jatuh? Wow, ini keterampilan diperlukan di sini guys. Tambahin lagi. Bisa guys. Tambahin 2 lagi guys. Guys, cuma dapat segini. Mas-masnya tuh nyekil banget guys. Harus ambis ya guys demi dapat bakso yang banyak. Kak, ini aku ambil sebanyak ini masih 20.000 juga. Tetap 20.000. Beneran loh, ini nggak bohong, sepuasnya 20.000. Tuangin sambal yang barbar guys. Mangkok Mimin sampai nggak cukup guys karena baksonya gede-gede banget. Baksonya ngurat, berdaging, terus yang ini isian telur. Gak cuman gimmick dan bercandaan ya, tapi baksonya ini bener-bener berdaging banget. Bahkan ini isian daging cincang. Terheran-heran guys, ini nasi goreng seafood dapat udang 4, harganya cuma 15.000. Heran banget Mimin. Ini untungnya dari mana ya? Udangnya gede banget loh ini guys. Gak cuman gede guys, udangnya juga fresh. Tipe nasi gorengnya gurih, smoky, enak banget. Sumpah demi apa, ini ayam bakar 20.000, terus masih dapat kerang juga guys. Heran Mimin. Ayamnya gede banget. The real jualan cuma nyenengin pembelinya doang. Ayamnya empuk, lembut, ngeresep banget sampai ke tulangnya. yummy. Terus ini kerangnya. Cus yang penasaran buruan ke bakso WD Ambyar. Beredar jalan cuma setahun udah ditinggal. Aku akan tetap menjaga istri sama anak-anaknya dan keluarganya. Sahabatan Babe Cabita dan King Abdi emang another level. Anyway, Dadar Beredar cabang Surabaya lagi reopening ya guys. Wah gila, rame banget guys. Dadar Beredar Surabaya pecah.
definisi ya guys. Cuman jualan telur dadar crispy aja bisa serame ini. Jadi dadar beredar tuh pelopor telur dadar crispy pertama di Indonesia. Mukbang dadar beredar guys. Gede banget telurnya. Wajib banget dimakan bareng oseng ayam. Masakan King Abdi ini tuh nggak pernah gagal ya guys. Asin, gurih, pedes, dan telur dadarnya ini tuh clean banget, gak nyimpen minyak tapi tetap crispy. Terus condiments-nya ini asik banget kayak karakter Bebe Cabita. Ini Mimin awur-awur bareng oseng cumi dan oseng udang. Alamak nikmatnya, dan udangnya ini juga ukurannya gede-gede loh guys. Selain itu bahan bakunya juga fresh semua karena bikinnya dadakan. Antepin lagi oseng sambal usus dan selada goreng crispy-nya. Ini sih jatuhnya lebih ke mukbang ya daripada makan siang. Oh iya, harga di sini tuh mulai 13 ribuan aja dan udah tersertifikasi halal. Kalau kepedesan di dadar beredar tuh minumannya lucu-lucu. Segerin pakai es cendol dawet sultan dan ice sweet green tea. Pantes aja ini namanya sambal setan. Sambelnya emang sepedes itu guys, sampai Mimin harus minum berkali-kali. Parah-parah pedesnya gak umum. Guys, Mimin tuh nyobain ikutan puasa seharian dari pagi sampai malam dan sekarang lemes guys. Lapar banget, Mimin mau balas dendam, mau makan yang pedes-pedes. Orang gila mana yang buka puasa malah nyari yang berminyak dan pedes-pedes. Ya ini cuman Mimin doang guys orang gilanya. Cabai mentah segitu banyaknya diulek langsung di tempat. Sekalian Mimin mau semenit bukber alias semenit buka berani. Sehat-sehat deh lambung Mimin. Wah udah beduk tuh. Alhamdulillah sekarang bisa makan guys. Tuangin semua sambal setannya ya. Sambal setan ini tuh sambal mentah ya guys. Jadi nggak heran kalau pedesnya tuh sadis banget. Baru suapan pertama udah pedes sampai batuk-batuk. Gila-gila pedes banget ya. Mana seharian belum makan sama sekali. Sekali makan goreng-gorengan dan pedes kayak gini. Tapi guys karena lauknya digoreng pakai minyak yang banyak, jadi bikin tenggorokan gak enak. Untung Mimin bawa Kultopia kemana-mana. Sekarang ada dua rasa baru guys, Kultopia Yuzu Pomelo dan Kultopia Melon Orange. Nah ini Mimin minum yang Yuzu Pomelo. Wah seger banget. Perpaduan rasa yuzu dan pomelonya tuh cool banget di tenggorokan. Apalagi Kultopia ini meredakan panas dalam. Bener-bener cocok banget ini diminum pas buka puasa. Apalagi kalau bukanya pakai yang pedas dan berminyak. Jadi nggak takut deh sama yang namanya panas dalam. Tenggorokan udah aman, jadi lanjut makan lagi. Nah kalau kayak gini kan jadi bebas mau makan yang berminyak dan pedes-pedes pas buka puasa. Kalian tuh wajib juga ya nyetok Kultopia ini. Dapetinnya udah bisa di minimarket, supermarket, ataupun warung terdekat. Kultopia redakan panas dalam. Kita bisa pakai jeroan juga ya, ada ceker, ada telur mudanya juga. Sekomplit-komplitnya sebuah bakmi nih guys. Gila, tempting banget ya. Jualan bakmi ayam kampung halal di tengah perumahan dan ini tuh rame banget loh guys. Mimin harus coba ini. Nah nama tempatnya tuh Bakmi Ajau ya guys. Ini tuh hidden gem banget. Kita pakai 3 jenis mie ya, ada mie besar, ada juga bihun, sama mie kecil. No pork dan juga no lard ya guys. Ini bumbu ricanya ya. Bener-bener orange, merah merekah gitu guys, menyala ricaku. Jadi Bakmi Ajau ini tuh bakmi ayam kampung pertama di Bandung, mirip kayak yang ada di Jakarta. Pertoppingan ayamnya ini juga lengkap banget. Terus yang bikin beda finishingnya tuh dikasih garlic oil biar makin wangi. Gak sabar banget Mimin pengen cobain. Wih gila-gila sampai sepenuh ini mangkok Mimin. Untuk tekstur bakminya sendiri Mimin bilang ini tuh unik ya. Dia tuh ada tekstur kenyal, garing, namun juga ada lembutnya guys. Tuangin sambal. Ini tuh bakmi halal, tapi kenapa enak banget ya? Gurih, oily, dan ngadu banget. Ternyata bakmi nikmat tuh nggak harus non halal ya guys. Setelah nyobain bakmi Ajau, Mimin langsung hapus stigma itu. Mimin juga pesen bakmi ayam kampung pecamke yang besar. Mimin personally suka yang ini guys. Oh iya, satu lagi pangsit rebus ayam udang homemade-nya ini tuh enak banget. So far menu-menunya tuh nggak ada yang gagal guys. Bahkan bakmi ricanya ini, kalau Om Vincent kesini pasti ganti langganan. Dan di sini juga ada free tulangan ayam selama persediaan masih ada. Terus mereka juga punya menu leher crispy cabai garam. Bakso gorengnya juga jangan sampai ke skip. Ini tuh gluten free loh guys. Dia tuh renyah di luar, kenyal lembut di dalam. Pokoknya kalau ke Bandung jangan lupa mampir ke Bakmi Ajau.